Film Badlands Hunter ini mengisahkan seorang pemburu bernama Namsan dan ditemani oleh adiknya yang bernama Jiwan. Mereka terpaksa menjadi pemburu setelah gempa besar melanda kota tempat mereka tinggal. Gempa itu meluluh lantakan semuanya. Mereka mencari makan demi bertahan hidup. Salah satu kelebihan Namsan terletak pada tangannya yang besar dan mengandung kekuatan yang dahsyat. Ia bisa membuat pingsan orang hanya dengan satu kali pukul. Dan suatu saat ia harus menghadapi ilmuwan psikopat yang melakukan percobaan demi untuk menghidupkan kembali putri tercintanya. Dalam percobaan itu ia telah membunuh lebih dari 100 gadis remaja. Ilmuwan itu telah menculik seorang gadis muda yang ia kenal bernama Suna, dan untuk menemukan ilmuwan yang bernama Dr. Yang Gisu itu, karena ia bersembunyi di sebuah apartemen yang waktu terjadi gempa menjadi apartemen satu-satunya yang tidak roboh. Selain itu, Dr. Gisu juga dijaga oleh beberapa tentara yang kuat karena mereka telah disuntik semacam serum yang membuat tubuh mereka kuat dan tahan lapar. Bagaimana kisah selanjutnya? Berhasilkah Namsan dan Jiwan membebaskan Suna dan menghentikan Dr. Gisu yang jahat? Tak usah berlama-lama, yuk kita ikuti alur cerita film Badlands Hunter. Kisah film ini diawali dengan seorang ilmuwan psikopat yang sedang menciptakan sebuah obat yang bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sekarat. Sebelum obat itu disuntikkan ke putrinya, ia telah mencobanya ke binatang dan manusia. Setelah selesai meracik ramuan obat, ia segera menuju ke ruangan putrinya yang sedang sekarat. Saat itulah terdengar ketukan pintu beruntun. Mendengar itu, ia langsung buru-buru hendak menyuntikkan obat itu ke putrinya. Dan saat ia hendak menyuntikkan obatnya ke putrinya, pintu bisa terbuka dan muncullah beberapa orang bersenjata yang melarang ilmuwan itu menyuntikkan obat itu ke tubuh putrinya. Karena percobaan itu telah memakan korban 100 orang gadis muda. Namun ilmuwan yang bernama Dr. Gisu itu tidak peduli. Bahkan ia mengklaim telah berhasil dalam percobaan itu. Dan tanpa bisa dicegah, Dr. Gisu menyuntikkan obat itu ke tubuh putrinya. Terpaksa salah satu orang bersenjata itu menembak Dr. Gisu, namun meleset hanya terkena pundaknya. Saat itulah tiba-tiba terjadi getaran yang menjatuhkan beberapa barang di ruang laboratorium itu. Ternyata telah terjadi gempa besar yang meluluh lantakan kota tersebut, termasuk Dr. Gisu dan orang-orang bersenjata itu. Gempa besar itu benar-benar menghancurkan semuanya tanpa terkecuali, termasuk kehidupan di kota itu. Hanya segelintir orang yang masih hidup, dan seorang pemuda yang sedang berjalan sambil membawa panah adalah salah satu orang yang bisa bertahan hidup. Ia berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan sekelilingnya. Tiba-tiba di sampingnya terdengar suara. Ia langsung mengarahkan panahnya, namun sedetik kemudian dia menurunkan anak panahnya karena yang ada hanya seekor kucing. Namun tak berapa lama kemudian terdengar suara gerengan seperti hewan buas, dan tampak di ujung jalan seekor buaya besar sedang berjalan. Ia segera menyiapkan panahnya. Untuk membunuh buaya itu diperlukan panah khusus, panah yang ujungnya berapi, dan tanpa membuang waktu ia segera melepaskan anak panah itu dan tepat mengenai buaya itu. Sesaat buaya itu menggelepar kesakitan, namun tak lama kemudian diam tak bergerak. Si pemuda tertawa senang melihat buruannya menggeletak tak bernyawa. Tiba-tiba mata buaya yang tadi menutup terbuka kembali. Ternyata buaya itu masih hidup dan mengejar ke arah pemuda itu. Pemuda itu panik dan lari masuk ke dalam sebuah mobil, kemudian menutup pintunya. Buaya itu benar-benar ganas karena ia mampu melompat dan memecahkan kaca mobil itu. Dan pemuda itu semakin panik ketika moncong buaya itu bergerak liar hendak memangsanya. Ia berusaha membuka pintu mobil, namun pintu mobil tidak bisa terbuka. Ketika pemuda itu sudah putus asa, tiba-tiba tubuh buaya itu bergerak ke belakang secara tiba-tiba, seperti ada yang menariknya. Dan benar saja, ternyata ada pria besar membawa golok besar yang sedang menarik ekor buaya itu. Buaya itu langsung menyerangnya, namun pria yang bernama Namsan ini melawannya dengan tenang. Dan di satu saat ia berhasil mengayunkan goloknya ke arah tubuh buaya itu. Tanpa ampun, buaya itu pun terpotong tubuhnya dan langsung diam. Setelah gempa besar mengguncang kota itu, masyarakat yang masih bisa selamat membentuk sebuah permukiman yang bernama Distrik Bas. Selain meluluh lantakan gedung dan peri kehidupan di kota itu, setelah gempa kota itu dilanda kekeringan yang panjang. Sama sekali tidak ada air bersih. Yang ada air kotor yang harus beberapa kali disaring baru bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Seperti biasa, warga harus mengantri untuk mendapatkan air. Sementara itu, Namsan setelah dapat membunuh buaya, daging buaya itu dijual dengan cara barter. Beberapa orang tampak menukar barangnya dengan sepotong daging.
Salah seorang menukar topinya untuk mendapatkan sepotong daging buaya. Seorang wanita tampak datang sambil membawa perhiasan. Dia ingin menukar perhiasan itu dengan ekor buaya. Keponakan Namsan itu tidak mau karena perhiasan sejak terjadi gempa tidak ada manfaatnya. Wanita ini senyum-senyum melihat Namsan. Namsan lalu memberikan seekor ular. Wanita itu menerimanya sambil mencium ular itu sambil memandang Namsan, yang membuat Namsan salah tingkah. Tak lama kemudian datang dua orang perempuan, cucu dan nenek. Cucunya bernama Suna, dan kebetulan keponakan Namsan ada hati dengan Suna. Nenek Suna pun berterima kasih kepada Namsan karena ketika gempa besar terjadi, cucu dan nenek ini diselamatkan oleh Namsan. Karenanya si nenek merasa berhutang budi kepada Namsan. Lalu nenek itu memberikan sebuah selimut kepada Namsan, dan Namsan pun memberikan beberapa potong daging buaya. Tak lama kemudian datang segerombolan orang. Mereka tampak kasar dan ganas. Mereka mengaku dari kepolisian Jamsil dan sedang mencari seorang penjahat kejam, dan menurut informasi penjahat itu ada di distrik Bas ini. Lalu ia menunjukkan sketsa wajah pembunuh keji itu. Diharapkan warga distrik Bas mau bekerja sama. Lalu ia menunjuk seorang pria tinggi besar dan mengatakan bahwa pria ini mirip dengan orang yang di sketsa wajah itu. Salah seorang anggota gerombolan itu lalu menangkap orang itu. Namun orang itu melawan. Akibatnya ia harus terkena pukulan anggota gerombolan yang lainnya. Sementara itu ketua gerombolan itu pun menangkap wanita yang memegang ular itu. Katanya ia mirip dengan orang yang ada dalam sketsa wajah itu. Wanita ini sempat membela diri dan mengatakan bahwa dia adalah wanita. Namun ketua gerombolan itu tidak peduli dan langsung menyeret wanita itu. Pandangan ketua gerombolan itu lalu tertuju kepada Suna. Lalu ia menghampiri dan mengatakan jarang sekali dijumpai gadis remaja dan Suna harus ikut dengannya. Namun Suna menolak dan berlalu pergi. Tiba-tiba ketua gerombolan itu menarik rambut Suna karena Suna berpegangan ke nenek. Nenek pun terjatuh. Melihat hal itu keponakan Namsan marah besar dan memukul ketua gerombolan itu. Melihat temannya dipukul, anggota gerombolan yang lainnya pun mengeroyok keponakan Namsan, yang pada akhirnya keponakan Namsan pun tidak berdaya melawan keroyokan itu. Ia pun langsung dihujani pukulan oleh anggota gerombolan itu. Melihat itu Namsan pun marah. Ia langsung ikut terlibat melawan gerombolan itu. Dan ternyata Namsan ini sangat kuat pukulannya. Sekali pukul anggota gerombolan itu terlempar dan pingsan. Anggota yang lain pun bernasib sama ketika berusaha melawan Namsan, dan akhirnya ketua gerombolan itu pun tidak berdaya. Namsan lalu mengambil botol yang ada di pinggang ketua gerombolan itu dan bertanya dari mana ia mendapatkan air bersih itu. Ketua gerombolan itu menjawab dari sebuah apartemen. Tempatnya jauh dan medannya sangat sulit. Disitulah ada air bersih. Namsan lalu menanyakan siapa bos ketua gerombolan itu. Tiger, jawab orang itu. Rupanya Namsan mengenal bos ketua gerombolan itu. Lalu Namsan mengancam jangan sekali-kali datang ke tempat ini kalau tidak ingin celaka. Lalu dengan sangat ketakutan ketua gerombolan itu mengajak teman-temannya pergi dari tempat itu. Setelah hari menjelang sore, Namsan dan keponakannya pulang. Di tengah perjalanan mereka melihat Suna dan neneknya sedang berbicara dengan beberapa orang yang nampaknya bukan penduduk distrik Bas. Namsan lalu menghampirinya dan langsung menanyakan siapakah mereka. Suna lalu menjawab dia adalah seorang guru. Seorang wanita di antara mereka menjawab, kami berasal dari apartemen yang jauh dari sini. Di sana banyak makanan dan air bersih. Generasi muda seperti Suna harus diselamatkan demi masa depan dunia. Kalau tinggal di situ nenek Suna tidak perlu mengkhawatirkan Suna. Selain di sana belajar juga mendapatkan makanan dan air bersih. Nenek Suna tertarik sekali mendengar ucapan perempuan itu. Namsan yang curiga menanyakan soal keamanan tempat itu. Apakah tidak diganggu oleh gangster? Perempuan itu menjawab di sana dijaga oleh tentara veteran dan gangster tidak berani mengusiknya. Akhirnya setelah dibujuk Suna setuju ikut perempuan itu dan tinggal di apartemen. Yang paling bersedih atas kepergian Suna adalah keponakan Namsan yang bernama Jiwan. Ia lalu memberikan topi sebagai kenang-kenangan dan suatu saat dia akan mampir ke situ. Begitu juga dengan Namsan. Suna dan neneknya layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada di sini. Suatu saat aku akan mampir, kata Namsan. Suna tiba-tiba pamit ke dalam rumah dan tak lama kemudian dia kembali sambil membawa gulungan kertas dan diserahkan kepada keponakan Namsan. Setelah dibuka ternyata berisi sebuah gambar sketsa keponakan Namsan yang sedang memanah. Tampak keponakan Namsan sangat gembira menerima pemberian itu. Sebelum pergi, Suna mengingatkan bahwa neneknya tidak bisa berjalan lama. Wanita itu menjawab, nanti ada klinik di tengah jalan dari tim kami yang akan memeriksa nenekmu. Akhirnya Suna dan neneknya pamit ikut dengan perempuan itu.
dilanjutkan. Sementara itu di rumah Namsan dan keponakannya tampak sedang mengagumi lukisan dari Suna. Lalu Namsan pun pergi hendak berburu, keponakannya pun mengikutinya. Sementara Suna dan neneknya masih dalam perjalanan menuju ke apartemen. Di tengah jalan mereka bertemu dengan kawan perempuan yang membawa Suna dan neneknya. Mereka bergabung dan melanjutkan perjalanan. Salah seorang gadis memperkenalkan dirinya kepada Suna. Nama gadis itu Juye. Dan mereka pun kembali meneruskan perjalanannya. Sesampai di jalanan menanjak, tiba-tiba nenek Suna terpeleset. Suna lalu menolongnya. Suna berkata kepada wanita itu, "Nenek tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebaiknya nenekmu dibawa ke klinik saja," kata perempuan itu. Lalu dia menyuruh 2 orang untuk mengantarkan nenek Suna ke klinik. Sementara itu Namsan dan keponakannya mulai memeriksa jebakan binatang yang mereka pasang. Sementara itu nenek dan seorang kakek yang diantar oleh 2 orang pria itu terus menyusuri jalan yang di sekelilingnya banyak gedung runtuh akibat gempa. Tiba-tiba 2 orang yang mengantar nenek Suna itu menghentikan langkahnya dan mengatakan kalau mereka sudah sampai ke klinik. Nenek Suna bingung, ia melihat ke sekelilingnya. Ia tidak melihat ada bangunan sebuah klinik, yang ada gelap malam yang menghitam dan jurang yang gelap. Lalu kakek yang bersama nenek Suna itu bertanya, "Di mana ada kliniknya?" Pria yang mengantar itu menjawab, "Kliniknya ada di bawah," sambil mendorong si kakek ke jurang yang dalam. Sedetik kemudian pria yang satunya menusukkan pisau ke tubuh nenek Suna dan nenek Suna pun roboh. Kebetulan ternyata Namsan dan Jiwan berada di sekitar tempat itu dan melihat nenek roboh, Jiwan langsung berteriak dan menghampiri nenek. Namun tidak disangka ia disambut oleh tembakan oleh 2 orang pria itu. Beruntung Namsan bergerak cepat dengan melemparkan goloknya ke pria itu pun roboh. Lihat temannya roboh, ia lalu menyerang keponakan Namsan. Lagi-lagi Namsan bergerak mencegahnya sambil tangannya bergerak mengambil anak panah lalu menghujamkan ke pria itu. Setelah 2 pria itu roboh, Namsan dan Jiwan menghampiri tubuh nenek yang sudah diam tak bergerak. Dan satu kejadian di luar nalar terjadi. 2 orang yang sudah tertusuk panah dan golok itu tiba-tiba bangkit kembali. Kemudian 2 orang itu mencabut golok dan panah yang menancap di tubuhnya lalu menyerang Namsan dan Jiwan. Maka terjadilah perkelahian hidup mati antara Namsan dan pria itu. Sementara Jiwan agak kewalahan menghadapi pria ini. Dia membawa golok milik Namsan. Ia terus mengayunkan goloknya menyerang Jiwan, namun Jiwan terus menghindar. Lalu Jiwan berlari ketika pria itu mengejarnya. Ia lalu melompat dan membalikan badannya sambil tangannya meraih kepala orang itu lalu dibenturkan ke puing-puing. Sesaat tubuh pria itu terdiam, namun di luar dugaan ia sadar dan menyerang Jiwan lagi. Jiwan yang kewalahan terus mundur dan menantang pria itu. Pria itu lalu maju menyerangnya dan tiba-tiba ia menginjak sesuatu dan tak lama kemudian pria itu melayang ke atas. Rupanya ia menginjak perangkap berburu Jiwan. Merasa menang, Jiwan lalu bertanya, "Kenapa kau membunuh nenek? Orang yang sudah tidak berguna harus mati," kata pria itu. Tiba-tiba pria ini tangannya bergerak ke atas dan mencabut pisaunya. Tak lama kemudian pria itu pun terjatuh dan langsung menyerang Jiwan. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menyerang pria itu dan tak lama kemudian pria itu pun tak berdaya. Ia lalu mencari Jiwan. Tiba-tiba wanita yang bersama Jiwan melemparkan pisau itu ke arah Namsan. Namsan kaget, namun dengan refleks ia mampu menghindar dari pisau itu. Dan pisau itu pun menancap di dada pria yang di belakang Namsan yang ternyata hendak menyerangnya dari belakang. Namsan bertanya kepada wanita itu, "Siapa kau?" Belum dijawab, Jiwan sudah mengajak Namsan untuk mencari Suna. Namun Namsan ingin mengurus jenazah nenek dan menguburkannya. Jiwan tampak sedih melihat kuburan nenek. Namsan dan Jiwan pun menghampiri wanita tadi yang menolong Jiwan. Lalu wanita ini mengatakan kalau dia butuh bantuan Namsan untuk membebaskan bawahannya di apartemen itu dan juga menyelamatkan warga apartemen. Namsan lalu menanyakan siapa 2 pria ini, mereka aneh dan kuat sekali, dan siapakah engkau? Lalu wanita ini pun menceritakan tentang dirinya dan apartemen itu. Wanita ini bernama Lee Eun-ho. Dia adalah seorang tentara dari pasukan khusus yang sedang mencari penyintas setelah gempa besar terjadi. Dalam pencarian itu ia menemukan sebuah apartemen yang tidak runtuh selama gempa. Lalu ia dan teman-temannya memutuskan untuk membantu para penyintas untuk membangun kembali apartemen itu. Ternyata apartemen ini banyak mengandung air tanah di bawahnya. Dan suatu hari datanglah seorang dokter bernama Dr. Yang Gisu. Pada awalnya keberadaannya sangat membantu penghuni apartemen, namun akhirnya terbongkar rahasianya. Banyak orang tua yang kehilangan anak gadis sejak Dokter Yang ada di situ.
Dan Lee Eun-ho berusaha minta keterangan tentang hal itu kepada Dokter Gisu. Sebelum dokter menjawab, datang teman Lee Eun-ho. Dari teman inilah Lee Eun-ho mengetahui yang sebenarnya. Tiba-tiba ia menembak salah satu anak buahnya. Tanpa ampun dia pun roboh. Lee Eun-ho tentu saja terkejut, namun temannya menyuruh agar Lee Eun-ho memperhatikan tentara yang ditembak. Dan tak berapa lama kemudian tentara itu bangkit kembali, seolah tidak pernah terjadi sesuatu dengannya. Temannya kemudian mengatakan ia pernah tidak minum selama 3 bulan dan sampai saat ini ia masih bisa bertahan. Ternyata Dokter Gisu menciptakan semacam serum untuk memperkuat daya tahan tubuh. Dengan mengkonsumsi serum itu, tubuh menjadi kuat dan bahkan bisa mencegah kematian. Lee Eun-ho marah dan masih mempertanyakan anak-anak yang hilang itu. Namun Lee Eun-ho tidak mendapatkan jawaban. Sebaliknya ia kena ringkus oleh teman-temannya sendiri. Namun Lee Eun-ho melawannya, dan meskipun ia terkena tembakan di bahunya, ia dapat meloloskan diri. Di akhir cerita, Namsan pun menjawab dia akan ke apartemen itu untuk menjemput Suna. Jika engkau menghalangi, aku bisa melakukan apa saja kepadamu. Sementara itu Suna terus memikirkan nasib neneknya. Temannya Juye selalu menghiburnya bahwa nenek Suna nanti akan menyusul kita. Namun perasaan Suna masih tidak enak, apalagi ternyata mobil jemputan itu berada tak jauh ketika neneknya dibawa ke klinik. Hal itu pun coba ditanyakan ke wanita itu, kalau jaraknya tidak seberapa jauh kenapa neneknya harus dibawa ke klinik. Lalu perempuan itu menjawab besok akan ada yang menjemput nenekmu ke apartemen. Mendengar ini Suna pun menurut saja dan akhirnya sampailah Suna di apartemen itu. Apartemen itu benar-benar dijaga ketat oleh tentara dan kelihatannya keamanannya terjamin. Di situ juga terlihat banyak sayuran, makanan pun terjamin. Ketika sampai di lobi, Suna dan yang lainnya pun mendapatkan sambutan yang meriah dari penghuni apartemen. Dan tak lama kemudian datang dokter yang Gisu. Ia mengatakan kehidupan kalian di luar pasti sulit. Makanan tidak ada, air bersih pun langka. Belum lagi gangguan dari orang-orang barbar. Dengan kalian berada di sini, kalian akan mendapatkan makanan dan air bersih dan terlindung dari orang-orang barbar yang mengganggu kalian. Tak lama kemudian mereka pun membagikan beberapa botol minuman. Apartemen itu terlihat rapi, semuanya tampak lengkap dengan perabotannya. Di meja tampak setumpuk pakaian. Nampaknya pakaian itu sebuah seragam yang memang disediakan untuk Suna. Ia lalu menghampiri wastafel dan memutar kerannya. Semburat air bersih segera memancar dari keran itu. Suna pun tersenyum. Di sebuah tempat yang jauh dari apartemen itu, tampak Lee Eun-ho, Namsan, dan Jiwan terlibat dalam pembicaraan serius. Lee Eun-ho mengatakan Dokter Gisu pasti sedang mencari gadis-gadis muda seperti Suna untuk dijadikan kelinci percobaan. Jiwan marah dan mengajak mereka untuk segera membebaskan Suna. Namun Lee Eun-ho berkata sebaiknya dipikirkan masak-masak karena penjagaan di apartemen itu sangat ketat, dijaga oleh tentara. Mereka akan langsung menembak di tempat ketika ada penyusup. Lalu Lee Eun-ho segera mengatakan rencananya cara memasuki ke apartemen itu. Di sebuah gedung kosong tampak dua kelompok sedang bertanding. Mereka masing-masing mengajukan jagoannya. Perang tanding di sini adalah pertandingan hidup mati. Siapa yang menang dialah yang bertahan. Namun kelompok Tiger ternyata lebih mendominasi pertandingan itu karena kelompok Pugi tidak ada lagi yang bisa diajukan sebagai peserta di pertandingan berikutnya. Akhirnya perang antar kelompok pun terjadi. Mereka bertarung membabi buta. Asal itu lawan, ia hajar habis-habisan. Di antara kekacauan tawuran antar kelompok itu datanglah Namsan, dan sekali berteriak tawuran itu pun berhenti. Ketika Tiger mengalihkan pandangannya ke Namsan, Tiger langsung mengenalnya karena ia dulu pernah bertanding melawan Namsan. Tiger mengatakan kalau Namsan datang ke sini hanya mengantarkan nyawa. Ia lalu memerintahkan kepada Pugi untuk membunuh Namsan jika ia berhasil. Setengah anak buah Tiger akan diserahkan sebagai hadiah. Namun Pugi menolaknya. Setelah membunuh Namsan, ia akan membantai Tiger. Namsan pun tidak tinggal diam. Ia langsung mengayunkan bogom mentahnya ke orang yang paling dekat dengannya. Sekali pukul lawannya langsung pingsan. Sementara Lee Eun-ho meskipun seorang wanita gerakannya sangat lincah. Jiwan pun melakukan hal yang sama. Ia memukul semua orang yang ada di hadapannya. Lalu ia berniat membebaskan orang-orang yang terkurung di kerangkeng. Namun niatnya dicegah oleh anak buah Tiger. Sementara Tiger dengan gaya petinju ia memukul Namsan. Sesaat Namsan terkejut menerima pukulan Tiger, namun dengan sekali pukul Tiger pun kesakitan dan limbung. Pukulan kedua dari Namsan pun membuat Tiger menyerah. Sementara Pugi dan anak buahnya langsung kabur melihat Tiger dijatuhkan hanya dengan sekali pukul. Lalu Namsan pun mengumpulkan mereka di satu tempat, sementara Jiwan pun menemukan banyak senjata di situ.
Namsan pun bertanya kepada anak buah Tiger tentang asal air bersih dalam botol. Semuanya terdiam tidak berani menjawab setelah mendapat isyarat dari Tiger agar mereka tidak menjawab. Akhirnya Namsan tidak sabar, ia tanya kepada semua anak buah Tiger. Kalau diam saja langsung kena pukul dan pingsan. Giliran Tiger nampak ketakutan dan langsung menjawab ia tahu dari mana asal air dalam botol itu. Dan Tiger mengatakan ia tidak bisa memukulku karena aku akan menjadi negosiator bagi kalian. Tiger mengatakan mereka mau menukar barang dengan sebotol air. Menukar dengan apa? Tanya Namsan. Tiger menjawab manusia. Tadinya mereka menerima apa saja, namun sekarang mereka hanya menerima anak remaja.